Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi melalui renungan harian HKBP Duren Sawit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami hari ini, kami ingin berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Saudaraku terkasih, setiap pagi adalah kesempatan baru bagi kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan kesempatan baru juga bagi kita karena kita bisa berterima kasih atas karunia-Nya yang sudah kita nikmati sepanjang malam ini. Hari ini kita diberikan firman Tuhan bahwa Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita ini, hidup manusia ini bagaikan bejana tanah liat. Kita tahu saudara terkasih, kondisi bejana tanah liat adalah sesuatu benda yang rapuh, gampang pecah dan sederhana sekali. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa hidup kita ini bagaikan bejana tanah liat yang sebenarnya mudah sekali tergoyahkan dan terpecahkan. Namun Paulus mengatakan di dalam kerapuhan itulah Allah mempercayakan sebuah harta bejana. Melalui harta bejana itu maka kita menjadi berharga di hadapannya. Seringkali kita merasa lemah saudara terkasih. Sebagai manusia, manusiawi sekali kalau kita merasakan kelemahan dalam kehidupan ini. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Bahkan kadangkala kegagalan yang membuat kita bertanya-tanya, mampukah aku menghadapi semua ini? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita tidak diminta untuk mengandalkan kekuatan kita. Kita dikatakan sebagai bejana yang gampang rapuh. Kelemahan kita bukanlah alasan untuk putus asa, tetapi kesempatan supaya kita menyatakan kuasa Allah melalui persoalan-persoalan yang kita bisa menangkan. Saudaraku terkasih, hari ini kita diberikan keyakinan bahwa kalaupun kita berhasil dalam hidup ini, seperti dunia ini yang menekankan pencitraan akan kekuatan, kesuksesan akademik, kesuksesan ekonomi, kesuksesan finansial, bahkan pencapaian-pencapaian pribadi. Itulah yang sering sekali yang dicari oleh manusia di dunia ini. Dan memang itu manusiawi sekali saudara terkasih. Semua itu sering kita anggap sebagai sumber kekuatan bagi kita. Namun ternyata ketika tantangan hidup seperti sakit penyakit, kegagalan, penolakan, kehilangan, kekecewaan, dan yang lain-lainnya bisa membuat kita goyah dalam hidup ini. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini saudara terkasih, bagaimanapun kelemahan kita sebagai manusia, tetapi Tuhan telah mengangkat kita. Dia mampu memakai kita menjadi bejana yang indah di tengah-tengah dunia ini. Mengapa kita harus takut? Sebab kekuatan yang sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan yang dipercayakannya kepada kita. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini agar kita terus memiliki kekuatan sejati itu, agar kita meminta kepada Tuhan kekuatan sejati itu untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Kita perlu memiliki 3 hal supaya kita mempunyai kekuatan sejati itu. Yang pertama sekali, di pagi hari perlu sekali kita mengenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah mempercayakan Tuhan, mempercayai Tuhan melalui doa-doa kita. Jangan pernah melangkah dalam hidup ini. Begitu kita bangun pagi,
Kita melangkah melakukan semua tugas-tugas kita sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mempercayai Tuhan melalui pelayanan kita terhadap sesama. Itulah kira-kira saudara terkasih 3 hal yang harus kita miliki supaya kita memiliki kekuatan sejati yang diberikan Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini berjalan bersama Dia. Kita akan kuat memenangkan segala pertarungan hidup ini, memenangkan segala persoalan dalam hidup ini, dan kita terus berharap Dia menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekuatan kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan baru. Biarlah hari ini kami meyakini Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi memberikan kami kekuatan yang daripada Tuhan. Berkatilah kehidupan kami. Bagi kami yang sedang bekerja, Tuhan menolong kami dengan hikmat-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, Tuhan topang dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.